Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah berkenan untuk mengantarkan adik-adiknya mengikuti kelas trial nih di lembaga kami Ayu Cerdas Indonesia, meskipun harus terabas hujan, harus pakai jas hujan, harus pakai payung. Nah, oke, sebelumnya saya memperkenalkan lembaga kami terlebih dahulu nih. Jadi selamat datang di lembaga kami, Lembaga Pengembangan Inovasi Pembelajaran Ayu Cerdas Indonesia. Nah, jadi ayah bunda di sini ada yang udah pernah tahu aci? Belum nggih? Kalau bakso aci sering nggih? Nah, tenang aja. Tapi kita di sini nggak jual bakso nggih. Jadi aci itu kita sendiri lembaga. Kenapa? Kita kemarin ya gitu. Bakso, wah, dikira mau jualan bakso, enggak. Kita di sini nggak jualan bakso nggih. Jadi kita seperti yang saya sebutkan tadi, kita semacam lembaga bimbingan belajar, tapi kita khusus untuk anak TK dan SD saja, gitu nggih. Jadi adik-adik yang belajar di ACI itu biasanya adik-adik kelas kecil gitu. Jadi perkenalkan, nama saya Bagus Maulidianto MP. Nah, di ACI biasanya adik-adik manggil saya dengan sebutan Kak Bagus, gitu nggih. Nah, panggilan Kak itu sebenarnya sesuatu yang dibudayakan di ACI gitu nggih. Nah, kenapa kok dipanggil Kak? Kenapa kira-kira Bun? Biar kelihatan. Oh, biar sopan. Kalau sopan kan biasanya bisa, kenapa nggak dipanggil Pak, Bu? Kan biasanya kan adik-adik kan di sekolah manggilnya Pak. Bisa lebih akrab gitu nggih. Jadi di ACI itu tentor-tentornya, pengajar-pengajarnya kita budayakan untuk dipanggil dengan sebutan Kak, ya seperti yang ibunya sebutkan tadi, supaya adik-adik yang belajar di ACI itu bisa lebih akrab dan lebih dekat gitu dengan tentor-tentornya. Kenapa kok kita mengharapkan adik-adik bisa ngerasa dekat sama tentornya? Harapannya supaya ketika kegiatan belajar mengajar, ketika ada pelajaran atau materi-materi yang mungkin adik-adiknya itu belum pahami, lah itu mereka nggak akan sungkan untuk menanyakan ke tentor-tentor atau pengajar-pengajarnya. Jadi ketika ada yang mereka bingungkan, biasanya kan kalau di sekolah manggilnya Pak, Bu gitu nggih. Tambah lagi juga teman-temannya banyak kan kalau di sekolah gitu ya. Akhirnya ketika bingung di sekolah, mau ditanyakan ke gurunya juga sungkan gitu nggih. Akhirnya bingungnya dibawa pulang ke rumah. Nah, di rumah yang dibuat bingung siapa? Ayah bundanya gitu nggih. Nah, ayah bundanya mungkin ada yang mungkin ya dibuat bingung juga, ada yang mungkin nggak bingung, tapi waktu dijelaskan ke anaknya tetap nggak paham-paham gitu nggih. Lah kenapa? Karena memang ngajar anak kecil sama anak yang agak besar itu kan beda gitu nggih Bun nggih. Makanya kita kan fokusnya di anak-anak kecil aja, karena ya itu ketika anak-anak yang masih kecil itu, kalau di luar kan ada istilah itu, ketika ngajar anak kecil itu jangan pernah ngajak mereka masuk ke dalam dunia kita gitu ke dalam dunia orang dewasa, tapi kita yang harus masuk ke dunia mereka, supaya apa yang kita sampaikan ke adik-adik itu bisa lebih mudah untuk mereka pahami. Kadang kan kita ngerasa, halah orang cuma tambah-tambahan gini aja, masa kamu nggak bisa sih gitu nggih. Lah jangan kayak gitu nggih. Lah memang kita ngerasanya gampang, halah kan tinggal 7 tambah 8 tinggal ditambah gitu, masa cek susah sih. Lah tapi ya namanya anak kecil itu pemahamannya pasti beda dengan orang dewasa. Oleh karena itu Aci sadar betul bahwasanya mengajarkan anak itu jangan pernah memaksakan pemahaman kita kepada anak-anak, tapi kita yang harus menyesuaikan dengan apa yang dipahami oleh adik-adik atau oleh anak-anak kecil. Itu nggih. Itu budaya yang pertama nggih. Jadi budaya memanggil Kak untuk para pengajarnya. Lah terus di ACI juga ada budaya namanya 3 syarat belajar gitu nggih. Nah, 3 syarat belajar ini apa? Mungkin tak jelaskan habis ini aja nggih. Nah, selanjutnya mungkin saya mau ngajak ayah bunda untuk berkenalan dengan salah satu program unggulan yang ada di Ayu Cerdas Indonesia. Jadi di ACI ada 2 program unggulan. Yang pertama Fingermatic, yang kedua English Right Brain atau belajar bahasa Inggris dengan metode otak kanan. Nah, mungkin untuk sekarang tak jelaskan yang tentang Fingermatic terlebih dahulu nggih. Fingermatic, ayah bunda ada yang pernah dengar Fingermatic? Jarimatika? Belum pernah? Belum. Berhitung dengan jari gitu nggih. Nah, mungkin kalau ayah bunda sempat lihat di Instagram atau di TikTok ada anak kecil dikasih soal cepet, nah disuruh ngitung tapi ngitungnya cuma pakai jari tangan. Lah itu salah satu penerapan jarimatika gitu nggih. Nah, jadi Fingermatic namanya kan Fingermatic nggih. Finger itu jari, matic itu kegiatan berhitung gitu nggih. Jadi
di fingermatic itu kita ngajak hati-hati untuk berhitung cukup pakai 2 jari tangan gitu nggih. Lah mungkin untuk hari ini ayah bunda juga bisa ikut praktek juga nggih. Jadi ada di dalam belajar, kita di luar juga belajar gitu. Nah, mungkin untuk praktek pertama mungkin ayah bunda bisa bareng-bareng sama saya nggih. Jadi mungkin tangannya bisa diginikan dulu semuanya. Oke. Nah, jadi di kedua jari tangan manusia itu terdapat banyak sel-sel saraf yang bisa meningkatkan kecerdasan seseorang ayah bunda. Lah, untuk meningkatkan untuk mengaktifkan sel-sel saraf ini itu caranya mudah sekali. Tinggal di gosok-gosok seperti ini saja ya bunda. Monggo bisa dipraktekkan. Jadi gosok-gosok, oke. Kalau sudah terasa panas, sekarang coba tempelkan di pipi. Gimana rasanya? Hangat? Panas? Oh, oke, coba digosok-gosok lagi sekarang. Tapi digosok-gosok lebih keras, guys. Oke, digosok-gosok. Oke, sekarang coba tempelkan di dagu. Wah, tempelkan di mana ya bunda? Dagu. Di dagu loh. Ada yang di dahi, bundanya ada yang di dahi, gak fokus. Nah itu tadi. Jadi yang dagunya pindah ke dahi berarti kurang fokus atau kurang konsentrasi. Lah konsentrasi ini sangat penting. Kenapa? Karena konsentrasi itu kan ketika badannya ada di suatu tempat, pikirannya juga ada di tempat yang sama gitu nggih. Lah ibaratnya kalau mamanya adik-adik di sekolah gitu nggih, berangkat nggak konsentrasi, akhirnya apa yang disampaikan oleh bapak ibu gurunya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu nggih. Nah, di haji itu konsentrasi itu sangat penting sekali ya bunda. Jadi karena konsentrasi ini sangat penting, maka di haji konsentrasi ini kita jadikan sebagai syarat belajar yang pertama gitu nggih. Tadi kan saya sempat menyebutkan bahwa di haji ada budaya 3 syarat belajar nggih. Lah syarat belajar yang pertama itu konsentrasi. Jadi hati-hati waktu belajar di haji itu kita haruskan di awal masuk itu kita pastikan mereka harus konsentrasi terlebih dahulu. Nah, cara membuat mereka konsentrasi dengan apa? Biasanya kita dengan ice breaking sederhana. Jadi contoh kayak tepuk merah 1 kali, kuning 2 kali, hijau 3 kali, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya ice breaking yang sebenarnya di sekolah juga sering diterapkan. Cuma mungkin kalau di sekolah itu akan diterapkan ketika ada kegiatan besar atau event-event gitu, nggih. Tapi kalau di haji itu kita di setiap awal pembelajaran itu hati-hati di awal akan kita ajak ice breaking supaya hati-hati kita pastikan badan dan pikirannya sudah ada di dalam kelas. Jadi mereka bisa konsentrasi, gitu nggih. Cara belajar yang pertama konsentrasi, cara belajar yang kedua lah biasanya di haji itu kita mengharuskan adik-adik juga untuk semangat, gitu nggih. Jadi semangat ini juga gak kalah penting karena kan anak ketika mau belajar itu kan pasti moodnya beda-beda gitu nggih. Contoh di sekolah aja kan bisa mungkin ada yang masih ngantuk, ada yang mungkin lapar karena belum sarapan gitu nggak, atau mungkin ada juga yang memang berangkat dari rumah udah seneng karena udah siap untuk belajar. Pun sama ketika mau belajar di haji, kayaknya ada yang mungkin habis nangis karena sama orang tuanya dipaksa untuk les, ada yang mungkin ya itu mungkin baru bangun tidur. Nah, supaya membuat adik-adik ini bisa lebih lebih semangat gitu, maksudnya supaya kelasnya itu bisa lebih aktif lah, itu biasanya di awal kita membangun semangatnya adik-adik terlebih dahulu lah. Membangunnya dengan apa? Biasanya kita pakai tepuk-tepuk, jadi ada tepuk semangat, tepuk gembira lah, jadi mengajak mereka untuk aktif, untuk berpartisipasi supaya yaitu ketika kegiatan belajar mereka bisa lebih bersemangat sehingga apa yang disampaikan oleh tentor-tentornya itu bisa dipahami dengan baik gitu nggih. Cara belajar yang pertama konsentrasi, cara belajar yang kedua semangat, cara belajar yang ketiga lah biasanya ini kita berangkat dari sebuah hasil penelitian ayah bunda. Jadi gini di seseorang itu akan bisa seseorang akan optimal dalam belajar atau menyerap informasi itu menurut ayah bunda saat di tingkatan pendidikan yang mana? Kalau di Indonesia kan belajar itu mulai dari apa? TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi gitu nggih. Dari tingkatan pendidikan yang ada, menurut ayah bunda, seseorang itu akan optimal belajarnya itu saat di tingkatan pendidikan yang mana? Perguruan tinggi. Oke, yang lain? Bun? Perguruan tinggi aja? Kenapa Bun kok perguruan tinggi? Kalau anak laki-laki kan otak kanan lebih optimal di perguruan tinggi. Kalau anak laki-laki, oke. Selain itu ada lagi? Udah. Oke, jadi kalau menurut penelitian ini, seseorang itu akan
optimal dalam belajarnya itu justru saat mereka di awal-awal belajar itu nggih. Kenapa, Bun? Nah, di SD dan TK. Mungkin kalau ayah bunda pernah, kenapa, Bun? PAUD mungkin terlalu kecil. Jadi kalau golden age-nya manusia sendiri kan itu di usia 3 sampai 5 tahun gitu, nggih. Jadi di mana adik-adik itu bisa masih fresh gitu, nggih. Nah, tapi sebenarnya yang alasannya kenapa kok bisa optimal itu bukan karena belum banyak pikiran atau apa, tapi lebih ke karena metode belajarnya gitu, nggih. Jadi kalau di TK dan SD awal biasanya metode belajarnya itu pakai apa? Bermain sambil belajar gitu, nggih, atau joyful learning. Lah ketika adik-adik itu belajarnya sambil bermain, atau ketika adik-adik bermain itu suasana hati mereka jadi bagaimana? Senang itu, nggih, gembira. Lah ketika suasana mereka senang atau gembira, lah ini akan membuat apa yang disampaikan oleh bapak guru-gurunya itu bisa lebih mudah dipahami gitu, nggih. Buktinya apa? Lah mungkin kalau ayah bunda langsung gini aja. Kalau ayah bunda sekarang tak ajak untuk ngomong pembukaan alinea keempat pembukaan UUD 1945, kira-kira hafal nggak? Nggak hafal, nggih, gitu, nggih. Tapi kalau saya ajak nyanyi lagu Balonku Ada 5 secara serempak, bisa apa enggak? Hah? Hafal, nggih? Hafal lah. Kenapa kok? Mungkin kan pembukaan UUD kita mungkin belajarnya saat SMP mungkin ya. Tapi kalau lagu Balonku itu belajarnya sejak TK. Tapi kenapa kok justru yang dihafalkan, yang masih hafal itu justru yang sejak saat TK gitu, nggih. Lah itu kuncinya ada di cara belajarnya. Lah cara belajarnya di TK dan SD itu pakai yaitu tadi joyful learning atau pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga ketika adik-adiknya itu belajarnya itu gembira, lah akhirnya apa yang disampaikan oleh tentornya bisa lebih mudah diterima dan secara jangka waktu juga bisa lebih daya ingatnya juga bisa lebih panjang gitu, nggak, atau long term memory gitu.